Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Berapa jaraknya ini? Jaraknya 1233 km. Nabi kita tempuh hanya hitungan detik dengan jarak sekian. Kenapa? Nabi kita naik buruk. Buruk itu nggak usah bayangkan bentuknya, yang penting buruk itu barkun, artinya barkun itu kilat. Jadi kendaraan yang yang ini bumi, ini bumi, oh bukan bumi. Isra, oh Mi'raj ke langit, Mi'raj. Secepat kilat itu, coba lihat. Isra, jarak 1233 kilo. Oh, ke atas jutaan kilo malah. Hanya hitungan detik. Persis dengan proses kerja HP, pencet tombol. Ibu, assalamualaikum Bu. Oh, suara anak kita yang ada di NTT langsung mobil di Pangandaran. Bisa, hanya hitungan detik suara kita berdua. Sayangku, sayangku ya Allah. Tapi kan Mi'raj dulu, satelit beli pulsa dulu. Gitu istilahnya. Teknologi Al-Qur'an. Al-Quran itu juga mengajarkan kita tentang kisah-kisah teladan. Ini tugas kita Bapak Ibu, bukan tugasnya Kak Mansur saja. Kak Mansur kok lama nggak cerita sih? Bukan, dengan juga sendiri-sendiri. Kita mau tidur, ceritanya jangan si kancil nyolong timun. Kalau dongengnya kancil nyolong timun, anaknya besar nggak puas hanya timun yang dicolong. Maka ada cerita 97 dulu, si Tansil mencuri triliun. Kancilnya jadi Edi Tansil, timunnya jadi triliun, dan detik ini otak-otak kancil masih merajalela. Langkahnya dengan Al-Quran, karena Al-Quran sudah ditunjukkan sebagai wahyu Al-Quran yang menceritakan, kami ceritakan kepadamu kisah-kisah paling baik dalam Al-Quran. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Tiap hari kita baca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, berarti ada cerita orang soleh, ada cerita orang yang salah. Ceritakan pada anak kita, Bapak Ibu, Pak Muntat, saya tuh nggak bisa cerita. Cerita itu ngomong biasa. Buka HP saja, Google tulisi kisah Nabi Ibrahim. Dan anak mau tidur, bacakan. Itu aja selesai. Tidak harus pakai taktik kayak Mansur. Nggak usah begitu ya. Anak mau tidur cukup langsung bacakan tanpa. Nanti kalau ibu malah gerak-gerak kayak Kak Mansur mencolok gini, anaknya nggak tidur. Artinya bacakan saja. Dari mana materinya? Buka Google, bacakan di HPD ini, ibu cerita ini kisah Nabi Adam. Urutkan Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Nanti kisah Nabi. Sumbernya dari mana? Ya idealnya baca buku. Tapi kalau nggak sempat, tulis di Google kisah tentang Khalid bin Walid, klik muncul semua. Nah, itu simpelnya, ya kan? Ada Fir'aun, ya kan? Ada Qarun, ada Kan'an yang durhaka, ada Ummu Jamil namanya Abu Lahab. Oh, ceritakan termasuk juga Abraha. Akhirnya Allah menurunkan burung ababil. Sekarang ini Allah menurunkan burung ababil, namanya virus COVID-19 itu. Kenapa? Karena kita dianggap oleh Allah mau menghancurkan Ka'bah. Dunia ini sudah mulai jauh dari Allah, maka Allah mengirimkan pasukan ababil yang bernama COVID. Nah, keluarga Ibrahim yang kita baca tiap hari. Bapak Ibu, monggo berpisah. Berikutnya, berapa menit lagi ya? 7 menit lagi ya, saya sampaikan ya Bapak Ibu. Ya, siap. 7 menit. Siapa yang mengasah? Anak ibarat naik mobil. Mobil itu roda berapa? Silakan dijawab. Roda 4. Kalau mobil berjalan, lampu merah berhenti. Ban mana yang pertama berhenti? Depan. Ban depan berhenti, ban belakang masih jalan. Bayangkan. Berarti bareng-bareng berhentinya. Nah, satu ban yang berhenti.
namanya ban serep. Jadi ban mobil itu ada 5, yang dipasang 4, yang 1 nggak dipasang. Jadi yang berhenti pertama ban serep, walaupun jalan ban serepnya kan berhenti. Ye, menang saya, dapat hadiah. Curang itu pertanyaannya. Bayangkan ibu bapak, bannya itu 4 yang dipasang. Ban pertama namanya guru atau ustadz atau ustadzah. Ban kedua toga dan thomas, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Dalam hal ini yayasan. Alhamdulillah Pak Soiman selaku yayasan itu berada di ban di sini. Ban satunya dinas pemerintahan yang punya regulasi-regulasi atau aturan-aturan hukum, payung hukum. Yang berikutnya nih yang penting, orang tua wali, Bapak Ibu. Nah, jangan di posisi itu. Bayangkan satu ban gembos. Dinas semangat, gurunya semangat, yayasan semangat, tapi kalau wali yang gembos, ya nggak mungkin jalan. Udah pasang saja kok, saya sudah bayar kok. Selesai. Kok anak saya kok bodoh? Anak saya sudah bayar. Maaf Bapak Ibu, sekolah itu bukan laundry. Laundry yang sekali bawa pakaian kotor, bawa masuk ke sana, sekilo 2.000, sehari berikutnya diambil sudah bersih, itu namanya laundry. Sekolah itu ya kita bareng-bareng. Nah, 4 ini, jangan dua-duanya gembos. Nggak usah bayangkan anak kita naik mobil seperti ini. Silahkan bayangkan. Ini 2 tuh yang gembos, belakang itu kayak begini akhirnya. Nah, makanya ya bareng-bareng. 2 menit lagi, caranya bagaimana? Jadilah orang tua yang ustadzah. Ustadzah itu apa? Umi atau ulul albab. Punya jiwa keibuan dan jiwa kreatif. Ya, saya nanti dibuka sendiri di surat Ali Imran 159 dengan Fadima rahmati minallahi lintalahu walakum tafaddan walidul qalbi lan fadlu min haulik. Musyawarah, ngobrol deh. Kalau kamu begitu terus ya kamu nggak pinter-pinter, kalau kamu main HP terus. Dijak ngobrol. Komunikasi ya, pelabelan negatif ganti jadi positif. Omelan jadi dukungan. Kamu tuh jadi pada ngomong, banyak sekali ngomong. Anak main pasir, campur air, diaduk, bubur pasir. Wah, di luar panas, masuk rumah, temboknya kotor, kapetnya kotor. Ibunya datang langsung, wah, langsung segerubah kata-kata dituangkan. Kamu tuh tahu nggak? Ibu tuh capek, ngobrol terus kamu tuh anak mau begitu. Ya Allah tuh gimana kamu tuh? Sampai segerubah. Akhirnya anaknya dodo atau jongkok domblong. Ini yang mau saya dengarkan yang mana? Kan begitu. Mestinya begitu kotor, pertama kalau mau marah, pasang wajah tidak berkenan. Lihat di laptop atau HP, pasang wajah tidak berkenan. Ya kan? Agak cemberut dikit. Yang kedua, ucapkan zikir. Masya Allah, astagfirullahaladzim, subhanallah, la haula wala quwwata illa billah, Allahu akbar. Setidaknya anak kita nanti kalau marah nyontoh kita. Wala ibu, ya Allah, masya Allah, Allahu akbar. Kenapa Pak anak kita Pak marahnya sambil mukul-mukul? Ya, karena ibunya itu kalau marah juga sambil mukul-mukul. Bukan ibu yang di sini loh, tapi yang sebelah sana itu, misalnya itu. Ya, nah ibu bapak harus dirubah. Lalu katakan yang ketiga, kenapa pasang wajah tidak berkenan? Ucapkan zikir. Nomor 3, kenapa? Kenapa kok main di dalam rumah tangga? Rumahnya jadi kotor ini bagaimana? Kenapa nak? Beri kesempatan anak punya alasan. Seorang penjahat saja kalau ditangkap baru diadili dia butuh pengacara, ya kan? Untuk apa? Untuk meringankan, beri kesempatan untuk ngomong. Lah di luar kotor, di luar panas. Aku nanti kalau panas jadi ganteng. Ganteng itu apa?
Gamblek dan hitam. Nah, jadi begitu. Nah, berarti di luar panas. Baru kita cari solusi. Kalau di luar sana panas, adik boleh di samping rumah itu tetap di luar, tapi kan nggak panas, ya kan? Oh iya ya. Nah, karena ini sudah kotor, rumah kita sudah kotor, yang kotori siapa? Aku. Kamu yang harus bertanggung jawab. Yuk, bantu ibu membersihkan kotoran. Jadi ibu membantu. Kenapa tanggung jawabnya atas ibunya hanya membantu? Nah, ibu bapak intinya sampai akhir nanti jadi harus siap dengan ustadzah. Ustadzah itu apa? Ada keteladanan, kemudian yang terakhir ini ustadzah itu singkatan, ya kan? Di samping doa, misalnya klik yang terakhir nanti kita bahas. Nah, di era milenial sampai hari kiamat ini penting orang tua yang ustadzah. Umi dan ulul albab. Semangat tetap sabar. Sabar itu bukan berarti diam saja. Sabar itu maknanya bukan berarti tidak marah, itu bukan berarti begitu. Sabar itu terus-menerus mengingatkan. Itu namanya sabar. Teladan, amanah, zikir, adil, dan hati bersih. Bapak Ibu, 4 filosofi dari bahan apa, dengan apa diasah, siapa yang mengasah, dan bagaimana caranya. Kita diskusikan bersama-sama. Siap nih? Monggo Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Mas dulu, belum satu dengan salah. Oke. Siap. Terima kasih Kak Wuntat. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Kak Wuntat, buat lingkaran tepuk tangannya. Oke, bisa. Buat segitiga. Buat segi 4. Tidak beraturan. Oke, ya. Terima kasih Kak Wuntat, inspirasinya luar biasa. Ustadzah ya, ini pesan terakhirnya Kak Wuntat di ruang Zoom kali ini ya. Nah, selanjutnya kita sharing-sharing saja, tanya jawab, masih ada waktu.